Oke, halo, assalamualaikum. Oke, sesuai janji tadi ya, mau bahas politik dan juga yang lagi rame beberapa hari ke belakang ya. Sebenarnya yang terjadi itu masyarakat itu benar-benar merasa kesusahan ya. Masyarakat merasa kesusahan, sedangkan berita yang beredar adalah beberapa perwakilan itu malah mendapatkan gaji dan juga tunjangan yang mungkin menurut beberapa masyarakat itu terlalu buang-buang uang ya, apalagi hasilnya juga dirasa masyarakat kurang ya. Sumbernya juga dari pajak ya setiap hari, dan juga yang paling penting adalah mereka semua dengan penghasilan sebesar itu tidak terkena pajak ya. Itu yang disorot oleh beberapa orang. Kalau menurutku penghasilan besar ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, tapi dalam arti juga bukan ratusan ya. Beberapa perwakilan perwakilan rakyat dan juga beberapa orang yang mungkin di bagian eksekutif itu tidak tahu di masyarakat itu benar-benar Pak ya, ini bisa dibuktikan sendiri ucapan saya ya, saya tidak mengada-ngada ya, ini benar rakyat yang berbicara ya. Di daerah Jawa, di daerah Jawa Timur, di daerah Jawa Tengah ya, mungkin di Jawa Barat juga masih ada. Tahun tahun 2025 sekarang masih ada yang menerima gaji 1,2, ada yang menerima gaji 1,5, ada yang menerima gaji 1,7 ya. Apakah itu cukup ya? Tidak ya, sangat tidak, apalagi dia juga memiliki anak ya, memiliki anak satu, memiliki anak dua. Ada juga guru honorer yang gajinya mungkin 200.000, 300.000. Pastinya juga bagaimana untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan di sisi lain para perwakilan ya, para perwakilan rakyat mendapatkan sekitar 3 juta per hari. Ya, jelas ini sangat membuat masyarakat marah ya. Dan juga program kepresidenan yaitu makan bergizi gratis ya, dirasa beberapa orang juga menuai pro dan kontra ya. Beberapa yang kontra menyatakan ya mungkin ada yang keracunan ya. Kalau menurut saya pribadi program ini juga bagus ya. Program ini juga bagus karena apa? Para orang tua juga terbantu, jadi nggak usah menyiapkan bekal ya. Jadi orang tua juga bisa fokus kerja ya. Bekalnya sudah ada dari sekolah, sangat membantu. Tetapi jika orang tua dibebani pajak juga, apa bedanya ya? Satu dikasih makanan gratis ya, tapi pajak pekerjaan orang tua dan lain-lain bertambah. Ya, apa bedanya? Sama aja orang tua mengeluarkan uang ya untuk makan anaknya, sama saja. Kalau pajaknya nggak ditambah ya uangnya ya cukup buat anaknya, buat beli makan juga cukup. Jadi kalau dibilang solusi ya beberapa orang yang pro bilang solusi, beberapa yang kontra bilang ya ini ya sama saja ya, podo ae. Dikasih makan gratis tapi pajak ya ditambah. Pekerjaan sulit ya, pekerjaan orang tuanya sulit. Anaknya dikasih makan gratis tapi orang tuanya susah nyari kerja. Ya sama aja. Gimana? Justru yang harus diperbaiki itu ya lapangan pekerjaan ya. Lapangan pekerjaan itu bagaimana masyarakat atau yang paling penting kepala-kepala rumah tangga ini jangan sampai nganggur.
jangan sampai nganggur, Pak. Benar kayak mungkin pabrik ya, industri menyerap beberapa lowongan pekerjaan, ya benar banyak. Tapi coba eh, dilihat ya, itu yang berisi perempuan atau laki-laki ya. Ya nggak apa-apa, menyerap perempuan banyak juga nggak apa-apa, kan juga butuh butuh uang untuk menghidupi sehari-hari, untuk menambah juga perlu. Tapi kepala rumah tangga ini juga nggak bisa gimana ya, nggak bisa disepelekan. Bukan berarti patriarki atau gimana ya, tapi namanya laki-laki, beberapa orang yang tak temui beberapa orang yang tak temui ini, dia juga kepingin kerja, Pak, tapi nyari kerja di mana, nggak ada. Dia kebutuhan sudah banyak ya, menghidupi istri dan anak, pekerjaannya carinya susah, begitu dapat gajinya cuma 1,9, gajinya cuma 1,5, udah selesai, Pak. Sampai kapan bertahan hidup di negara yang memberikan segitu? Belum lagi nanti kena pajak, ini kendaraannya yang dia gunakan harus dipajak lagi ya, belum lagi dia kalau mau makan juga ada pajaknya lagi segini. Habis, nggak bakal sampai kapanpun, nggak bakal selesai masalah. Jadi daripada eh, membuat makanan bergizi gratis yang masih ada lubang-lubang yang bisa diisi,